Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bertatap muka melalui video pembelajaran ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita masih belajar di tematik tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Untuk sekarang Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui video, siswa dapat mengetahui cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah dengan tepat. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui diskusi, siswa dapat melakukan identifikasi pantun dengan tepat. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui telaah, siswa dapat mengetahui dan memahami perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya dengan tepat. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat mencapai semuanya dengan baik. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, untuk materi pembelajaran hari ini, di IPA kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah. Lalu, di matematika kita akan belajar perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya atau sering sekali disebut dengan skala. Dan di bahasa Indonesia kita akan belajar tentang mengidentifikasi pantun. Kira-kira yang disebut pantun itu apa aja sih ciri-cirinya? Seperti itu. Baik teman-teman, mempelajari organ atau alat peredaran darah manusia menjadikan kita tahu bahwa setiap sesuatu memiliki fungsinya. Jantung dan pembuluh darah di dalam tubuh sangat berguna untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung sebagai pemompa memberikan tekanan kuat agar darah dapat melewati pembuluh darah menuju organ-organ tubuh. Jantung dan pembuluh darah saling bekerja sama satu sama lain. Jika ada salah satu yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada tubuh kita. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang gangguan kesehatan yang menyerang organ jantung dan pembuluh darah. Yuk, sekarang kita ingat-ingat lagi, kira-kira apa aja ya gangguannya? Yang pertama yaitu ada angin duduk atau sering disebut angina. Lalu yang kedua yaitu adalah jantung koroner. Yang ketiga ada hipotensi. Lalu gangguan berikutnya yaitu adalah hipertensi. Dan selanjutnya ada aterosklerosis dan yang terakhir yaitu ada varises. Yang mana varises ini adalah gangguan yang terjadi pada pembuluh darah ketika kita melakukan kegiatan berdiri terlalu lama. Jadi itulah beberapa gangguan kesehatan yang dapat menyerang organ jantung dan pembuluh darah. Nah, teman-teman, berikut adalah cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa saja sih cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah? Ada yang tahu? Siapa? Oke, baik. Kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, cara untuk memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah yaitu adalah kita harus melakukan olahraga secara rutin, ya, minimal sehari sekali.
Lalu yang kedua, makan makanan yang bergizi. Teman-teman diwajibkan atau harus makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin, lalu mengandung kalsium, lalu karbon, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu adalah istirahat yang cukup. Jadi teman-teman silakan gunakan waktu istirahatnya dengan sebaik mungkin untuk memberikan rasa segar kembali untuk tubuh teman-teman. Selanjutnya yaitu menghindari rokok dan asap rokok. Nah, menghindari rokok. Nah, ketika misalkan ada keluarga kita yang merokok, kita kasih nasihat misalkan jangan merokok lagi karena kalau merokok dapat menyebabkan banyak gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Lalu kita juga harus menghindari asap rokok. Ketika ada orang yang sedang merokok, diusahakan teman-teman jangan berada di dekatnya, tapi melainkan menjauh atau menggunakan masker. Lalu cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah berikutnya yaitu menghindari minuman yang beralkohol. Karena beralkohol juga tidak baik ya teman-teman untuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu mengurangi stres, karena dengan stres ini dapat mengakibatkan tekanan darah kita semakin tinggi. Maka dari itu nih teman-teman, agar tekanan darah kita tidak tinggi, kita harus mengurangi stres. Nah, cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah berikutnya yaitu dengan menjaga berat badan agar teman-teman tidak terkena obesitas. Maka dari itu harus diperhatikan dimulai dari sekarang. Selanjutnya yang terakhir, cara memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah yaitu kita harus rajin memeriksa kesehatan ke dokter. Meskipun kita tidak memiliki keluhan, tapi untuk memastikan bahwa organ kita itu baik-baik saja dan sehat-sehat saja, kita harus memeriksakannya ke dokter. Nah, jadi teman-teman, inilah beberapa cara kita untuk memelihara kesehatan organ jantung dan pembuluh darah. Semoga organ jantung dan pembuluh darah kita sehat-sehat semua ya teman-teman. Amin ya robbal alamin, sehingga kita bisa melakukan kegiatan dengan baik. Nah teman-teman, sekarang kita akan fokus ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun, struktur pantun, dan jenis-jenis pantun. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi sebuah pantun. Sebelumnya, coba sekarang Bunda ingin teman-teman sebutkan kembali ciri-ciri pantun itu apa aja sih? Ada yang masih ingat? Apa aja? Apa? Oke, baik. Bunda Nurja yakin teman-teman masih ingat ya ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB. Dan baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Nah, teman-teman, itu adalah ciri-ciri pantun. Nah, sekarang teman-teman, untuk mengidentifikasi sebuah pantun ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu yang pertama, teman-teman harus membaca terlebih dahulu pantun yang dimaksud. Kira-kira pantunnya ini tentang apa? Seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus mulai memperhatikan ciri-cirinya. Terdiri dari berapa bait, lalu setiap baris itu terdiri atas berapa suku kata, lalu dilihat juga rimanya, rimanya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, teman-teman mencermati bagian kata, baris, sampiran, isi dan maknanya. Jadi itulah cara kita untuk mengidentifikasi sebuah pantun. Nah, sekarang yuk kita coba identifikasi sebuah pantun. Coba perhatikan teman-teman pada layar ini. Di layar ini ada tabel identitas pantun. Yang pertama terdiri dari jenis pantun, yang kedua jumlah baris, yang ketiga jumlah suku kata setiap baris, yang keempat rima yang digunakan, dan yang terakhir ada makna dari pantun. Coba perhatikan pantun berikut. Nah, Bunda akan bacakan pantunnya. Pergi merantau ke Samarinda, singgah sejenak ke Pulau Bali. Jika hatimu merasa gundah gulana, berdoalah selalu kepada Ilahi.
Nah, kira-kira ini termasuk jenis pantun apa ya? Ada yang tahu? Pantun apa? Oke, pantun agama. Good job. Selanjutnya, pantun yang ada di layar yang berwarna kuning ini, kira-kira jumlah barisnya terdiri dari berapa baris, teman-teman? Berapa? Oke, terdiri dari 4. Selanjutnya, kita akan mengetahui jumlah suku kata setiap baris. Coba dilihat. Baris pertama, pergi merantau ke Samarinda. Pergi merantau ke Samarinda ini terdiri dari berapa suku kata? Berapa, teman-teman? Oke, good job. Terdiri dari 10 suku kata. Lalu baris kedua, singgah sejenak ke Pulau Bali. Kira-kira terdiri dari berapa suku kata? Berapa? Oke, berisi dari 10 suku kata. Singgah sejenak ke Pulau Bali. 10 suku kata. Lalu selanjutnya, baris yang ketiga. Baris yang ketiga, jika hatimu merasa gundah gulana. Kira-kira terdiri dari berapa suku kata ya? Berapa, teman-teman? Oke, terdiri dari 13 suku kata. Jika hatimu merasa gundah gulana, terdiri dari 13 suku kata. Nah, sekarang kita yang terakhir. Kira-kira di baris keempat ini terdiri dari berapa suku kata ya, teman-teman? Berapa, teman-teman? Berdoalah selalu kepada ilahi, terdiri dari 13 suku kata. Oke, good job, teman-teman. Sekarang coba diperhatikan pantun di samping. Kira-kira rima yang digunakan menggunakan rima apa? Apa? Oke, good job. A, B, A, B. Lalu, maknanya apa sih makna dari pantun yang ada di samping? Apa? Oke, jadi makna dari pantun yang ada di samping yaitu adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah agar tidak merasa gundah gulana. Sekarang coba perhatikan pantun di bawah. Bunda bacakan ya. Pohon pare berbuah lebat. Lebatnya pare tetap pahit. Bila ingin tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa ketika sakit. Kira-kira termasuk jenis pantun apa? Ada yang tahu pantun apa? Oke, good job. Pantun nasihat. Terdiri dari berapa baris? Terdiri dari 4 baris. Sekarang coba dilihat. Baris pertama terdiri dari berapa suku kata? Pohon pare berbuah lebat. Terdiri dari 9 suku kata. Lalu sekarang coba dilihat. Untuk baris kedua kira-kira terdiri dari berapa suku kata ya? Lebatnya pare tetap pahit. Terdiri dari berapa? Oke, 9 juga. Terdiri dari 9 suku kata. Coba sekarang perhatikan baris ketiga. Bila ingin tahu nikmatnya sehat, nah itu terdiri dari berapa suku kata ya? Berapa? Oke, terdiri dari 11 suku kata. Sekarang yang terakhir nih, dapat dirasa ketika sakit. Baris keempat ini terdiri dari berapa suku kata? Berapa? Oke, terdiri dari 10 kata atau 10 suku kata. Coba diperhatikan pantun di bawah ini rima yang digunakannya. Rima apa? Apa? Oke, good job. Rimanya yaitu adalah A. Oke. Lalu, makna dari pantun yang di bawah itu apa sih, teman-teman? Apa? Oke, jadi makna dari pantun yang di bawah itu adalah kita harus menjaga kesehatan. Oke, good job. Terima kasih teman-teman sudah membantu Bunda untuk mengisi tabel identitas pantun yang ada pada layar. Pantun adalah karya sastra yang memiliki kedekatan yang tinggi dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Orang yang pandai berpantun biasanya akan dihargai orang karena
Pesan yang disampaikan melalui pantun bukan saja indah didengar, tetapi juga memiliki kesan yang lebih kuat bagi para pendengarnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan fokus ke pelajaran matematika tentang skala. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan jarak gambar dengan jarak sebenarnya, atau perbandingan besarnya suatu benda pada gambar dengan benda yang sebenarnya. Nah, berikut adalah cara membaca skala. Skala sama dengan ukuran pada gambar berbanding dengan ukuran sebenarnya. Contoh, penulisan skala misalnya 1 berbanding 100.000, artinya jarak 1 cm di peta atau gambar sama dengan 100.000 cm atau 1 km jarak yang sebenarnya. Skala biasa terdapat pada peta. Jika kita ingin tahu jarak atau luas suatu wilayah yang sebenarnya, maka kita dapat menghitungnya menggunakan skala. Nah, kira-kira bagaimana nih teman-teman cara menghitungnya? Yuk kita pelajari bersama-sama rumusnya. Nah, berikut adalah hubungan antara skala. Skala ini biasa disimbolkan dengan huruf S. Lalu ada jarak pada gambar. Jarak pada gambar biasanya disimbolkan dengan JP. Dan ada jarak sebenarnya. Untuk jarak sebenarnya biasanya disimbolkan dengan JS. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Perhatikan teman-teman. Jadi untuk mencari skala, teman-teman rumusnya yaitu adalah skala sama dengan jarak pada gambar atau JP dibagi jarak sebenarnya atau JS. Nah, berikut secara ringkasnya. S sama dengan JP dibagi JS. Lalu untuk mencari jarak sebenarnya atau mencari jarak JS, rumusnya yaitu jarak pada gambar atau JP dibagi skala atau S. Atau secara ringkasnya JS sama dengan JP dibagi S. Lalu yang terakhir, ketika teman-teman ditanya untuk mencari jarak pada gambar, maka rumusnya yaitu jarak pada gambar atau JP sama dengan skala atau S dikali jarak sebenarnya atau JS. Untuk secara ringkasnya rumusnya yaitu adalah JP sama dengan S kali JS. Nah, teman-teman, satuan yang digunakan untuk jarak biasanya menggunakan meter dan kilometer. Sedangkan satuan jarak pada peta atau gambar biasanya menggunakan sentimeter atau cm. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita berlatih bersama-sama. Misalkan di sini ada sebuah pertanyaan. Nomor 1. Sebuah jalan raya pada peta memiliki panjang 15 cm. Jika skala menunjukkan 1 berbanding 100.000, berapa panjang jalan sebenarnya? Maka hal yang harus teman-teman lakukan yang pertama, teman-teman cari tahu dulu kira-kira pada soal ini apa yang sudah diketahui. Yang pertama, apa yang sudah diketahui teman-teman? Apa? Oke, JP-nya ya. JP-nya atau jarak pada gambar. Jarak pada gambarnya di situ disebutkan 15 cm. Lalu yang sudah kita ketahui yang kedua yaitu adalah apa? Skalanya. Skalanya itu adalah 1 berbanding 100.000. Lalu apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan adalah JS, jarak sebenarnya. Maka teman-teman silakan tulis terlebih dahulu. Rumus untuk mencari JS. Ada yang ingat? Apa? Bagaimana? Oke, JS sama dengan JP dibagi S atau jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Sekarang kita tulis. JS sama dengan JP-nya itu 15 cm, berarti kita tulis 15, lalu dibagi, skalanya itu kan 1 banding 100.000, berarti kita tulis 1 per 100.000. Maka
Karena 15 dibagi 1/100.000, kita ubah menjadi ke perkalian. Sehingga didapatkan rumus JS sama dengan 15 dikali 100.000 per 1. Berapa teman-teman? 15 dikali 100.000 per 1? Berapa? Oke, hasilnya yaitu adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 cm. Sedangkan biasanya pada jarak sebenarnya itu biasanya menggunakan meter atau kilometer. Nah, sekarang kita ubah 1.500.000 ini ya, 1.500.000 cm kita ubah ke kilometer. Kira-kira dari sentimeter ke kilometer itu naik atau turun tangganya? Apa? Oke, naik. Kira-kira berapa kali naiknya? Ada yang tahu nggak? Berapa? Nih, Bunda kasih tahu. Kira-kira dari sentimeter ke kilometer ini naiknya berapa tangga ya? Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dari sentimeter ke kilometer itu adalah 5 tangga. Nah, ketika naik berarti kita harus membagi dengan 10. Setiap tangga kita bagi 10. Karena di sini kita naiknya 5 tangga, berarti dengan cara mudah kita hilangkan 5 nol pada 1.500.000 cm ini. Maka hasilnya yaitu berapa teman-teman? 15 kilometer. Jadi jarak sebenarnya yaitu adalah 15 kilometer. Oke, good job. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Jarak dua buah kota adalah 60 kilometer. Jika pada peta jarak kedua kota tersebut adalah 12 cm, berapa skala yang digunakan pada peta tersebut? Nah, kira-kira yang sudah kita ketahuinya apa saja ya? Apa teman-teman? Oke, diketahui JS atau jarak sebenarnya yaitu berapa? 60 km. Lalu kita ubah dari 60 km karena biasanya jarak pada peta itu menggunakan cm. Jadi 60 km kita ubah ke cm. Berapa? 60 km kita ubah ke cm. km ke cm kan tadi berarti turun ya. Turun sebanyak 5 tangga. Berarti berapa hasilnya? 60 km sama dengan titik-titik sentimeter. Berapa? Oke, hasilnya yaitu 6 juta sentimeter. Mohon maaf. Iya, sentimeter. Selanjutnya, diketahui juga JP, jarak pada gambar, yaitu 12 cm. Maka yang ditanyakan yaitu adalah S atau skala. Maka rumusnya yaitu E sama dengan JP dibagi JS. Skala sama dengan jarak pada gambar, atau kalau di peta untuk memudahkan kita sebutnya jarak pada peta ya teman-teman. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka E sama dengan 12 dibagi 6 juta. Nah, 12 dibagi 6 juta ini kita sederhanakan ya. Kita bagi yang bisa dibagi 12 dan yang bisa dibagi dengan 6 juta. Ya, pembilangnya harus sama, bilangannya harus sama, yaitu sama-sama kita bagi dengan angka 12. 12 bagi 12 sama dengan 1, lalu 6 juta dibagi 12 sama dengan berapa teman-teman? 500.000. Maka S atau skala sama dengan 1/500.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1 cm berbanding 500.000.
ribu. Nah, coba sekarang kita lihat ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 yaitu adalah sebuah gedung pencakar langit mempunyai tinggi 220 meter. Jika kita ingin menggambar gedung tersebut dengan skala 1:2000, maka berapa tinggi gedung yang akan kita gambar? Nah, berarti diketahui S atau skala sama dengan 1:2000. Lalu JS jarak sebenarnya sama dengan 220 meter. Nah, 220 meter ini adalah jarak sebenarnya. Nah, karena dalam peta ataupun dalam gambar biasanya satuannya itu dalam bentuk sentimeter, maka 220 meter kita ubah menjadi sentimeter. 220 meter, kira-kira berapa sentimeter? Berapa teman-teman? Karena dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, maka kita kali dengan 100 atau kita tambahkan nolnya 2, maka hasilnya yaitu adalah 22.000 cm. Maka ditanyanya yaitu adalah JP atau jarak peta, boleh jarak peta ataupun jarak pada gambar. Maka rumusnya yaitu adalah JP sama dengan skala dikali JS atau jarak sebenarnya. Maka JP sama dengan 1/2 dikali 22.000. Kira-kira berapa ya? Mohon maaf ya teman-teman, ini nolnya kelebihan. Nih, ini nolnya kelebihan. Harusnya ini nolnya cukup 3. Maka hasilnya yaitu adalah 22.000 dibagi 2.000. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Karena di bawah nolnya ada 3, lalu di atas nolnya juga ada 3. Nah, untuk mempermudah kita coret semuanya, nolnya kita coret 3. Yang atas dicoret 3, yang bawah kita coret 3. Maka 22 dibagi 2. Kira-kira berapa ya? Berapa teman-teman? Oke, hasilnya 11. Maka dapat kita ketahui bahwasannya tinggi gedung pada gambar atau pada peta yaitu adalah berukuran 11 cm. Nah, baik teman-teman, salah satu kegunaan skala dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pembuatan denah lokasi rumah. Dengan memperhitungkan jarak dan waktu akan memudahkan kita untuk mencapai lokasi yang kita inginkan. Nah, baik teman-teman, terima kasih. Jadi itulah pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman, dan jangan lupa berolahraga agar peredaran darah kita lancar, dan tidak lupa juga untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak lupa istirahat dan tetap bahagia. Cukup sekian dari Bunda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menanyakan ke Bunda Guru ya, atau WhatsApp langsung. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti teman-teman.